Fokus Erik Erikson pada perkembangan sosial. Erik Erikson adalah seorang psikologi Jerman. Ia lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Erikson terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Periode tahapan perkembangan psikososial. Yang pertama, bayi usia 0 sampai dengan 1 tahun. Yang kedua, balita usia 2 sampai dengan 3 tahun. Yang ketiga, prasekolah usia 3 sampai dengan 6 tahun. Yang keempat, usia sekolah 7 sampai dengan 12 tahun. Yang kelima, remaja usia 12 sampai dengan 18 tahun. Yang keenam, pemuda usia 20 tahunan. Yang ketujuh, separuh baya usia akhir 20 tahunan hingga 50 tahunan. Yang kedelapan, manula usia 50 tahunan dan seterusnya. Teori psikososial terdiri dari pertama, kepercayaan versus kecurigaan dasar. Bayi sepenuhnya bergantung pada orang lain. Perkembangan rasa percaya yang dibentuk oleh bayi tersebut berdasarkan kesungguhan dan kualitas pengasuhan. Pengasuhan yang tidak responsif atau tidak konsisten akan membentuk anak menjadi seorang yang penuh keraguan, ketidakpercayaan, dan kecurigaan kepada orang lain. Kegagalan dalam mengembangkan rasa percaya menyebabkan bayi akan merasa takut dan yakin bahwa lingkungan tidak akan memberikan kenyamanan. Yang kedua yaitu otonomi versus perasaan malu-malu dan keraguan-raguan. Pada tahap ini, anak cenderung aktif dalam segala hal. Ia sudah memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa kegiatan secara mandiri, seperti makan, berjalan, memakai sendal, dan lain sebagainya. Kepercayaan orang tua kepada anak pada usia ini yaitu untuk mengeksplor hal-hal yang dapat dilakukannya secara mandiri dan memberikan bimbingan kepadanya akan membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri serta percaya diri. Sementara orang tua yang membatasi dan berlaku keras pada anaknya akan membentuk anak tersebut menjadi orang yang lemah dan tidak kompeten, yang dapat menyebabkan rasa malu dan ragu-ragu terhadap kemampuan dirinya. Yang ketiga yaitu inisiatif versus kesalahan. Pada tahap ini, anak memiliki inisiatif dalam melakukan suatu tindakan, misalnya berlari, bermain, melompat, melempar, dan lain sebagainya. Dalam tindakannya di usia anak-anak ini kadang mengalami kegagalan. Peran orang tua untuk membimbing dan memotivasi anak sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat melewati tahap perkembangan dengan baik. Namun apabila orang tua suka memberi hukuman terhadap upaya anak di dalam mengambil inisiatif, akan membuat anak menjadi merasa bersalah, sehingga anak akan mengembangkan sikap tidak peduli, tidak melakukan usaha untuk berbuat sesuatu. Hal ini dilakukan agar ia terhindar dari berbuat kesalahan. Yang keempat yaitu kerajinan versus inferioritas. Kerajinan versus inferioritas ini anak dalam masa usia sekolah. Pada tahap ini kemampuan akademiknya mulai berkembang, begitu pula dengan kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar anggota keluarganya. Mereka mulai peduli pada sikap-sikap maupun penampilan yang akan memperkuat posisi mereka dan mereka akan belajar berinteraksi dengan teman-temannya maupun dengan gurunya. Anak mulai menemukan minatnya. Jika anak menerima pengakuan dari guru atau teman sebayanya, ia akan menjadi rajin dan pekerja keras. Ia akan percaya diri dalam lingkungan sosial maupun lingkungan sekolah. Namun, jika mendapatkan terlalu banyak umpan balik yang negatif, ia akan mulai merasa rendah diri dan kehilangan motivasi. Tahap ini lingkungan dan sekolah paling berpengaruh terhadap proses perkembangan anak. Yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Pada tahap ini, anak sudah memasuki usia remaja dan mulai mencari jati dirinya. Masa ini adalah masa peralihan antara dunia anak-anak dan dewasa. Secara biologis, anak pada tahap ini sudah memasuki tahap dewasa. Namun secara psikis, usia remaja masih belum bisa diberi tanggung jawab yang berat layaknya orang dewasa. Saat ini masih banyak anak mengalami krisis identitas. Seorang remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri mereka yang sebenarnya. Biasanya mereka akan melaluinya dengan teman-teman yang mempunyai kesamaan komitmen dalam sebuah kelompok. Hubungan mereka dalam kelompok tersebut sangat erat, sehingga mereka memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama anggota kelompok.
Anak pada usia ini rawan untuk melakukan beberapa hal negatif pencarian jati diri mereka. Bimbingan dan pengaruh baik dari orang tua maupun guru juga diperlukan agar mereka menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Pada tahap ini, seseorang sudah mengetahui jati diri mereka dan akan menjadi apa mereka nantinya. Jika pada tahun sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebayanya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai melonggar. Pada fase ini, seseorang sudah memiliki komitmen untuk menjalin suatu hubungan dengan orang lain. Dia sudah mulai selektif untuk membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Namun, jika dia mengalami kegagalan, maka akan muncul rasa keterasingan dan jarak dalam berinteraksi dengan orang lain. Keberhasilan dalam melewati fase ini tentu saja tidak terlepas dari fase-fase sebelumnya. Jika pada fase sebelumnya seseorang belum dapat mengatasi rasa curiga, rendah diri, maupun kebingungan identitas, maka hal tersebut akan berdampak pada kegagalan dalam membina sebuah hubungan dan menjadikan sebagai seseorang yang terisolasi. Pada tahap ini, bantuan dari pasangan atau teman dekat akan sangat membantu. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Pada tahap ini, Erikson berpendapat bahwa generativitas adalah hal yang terpenting dalam membangun dan membimbing generasi berikutnya. Biasanya orang-orang pada usia sekitar 20 hingga 50 tahun, orang yang telah mencapai fase generatif melaluinya dengan membesarkan anak-anak mereka. Harapan yang ingin dicapai pada masa ini yaitu terjadinya keseimbangan antara generativitas dan stagnasi guna mendapatkan nilai positif yang dapat dipetik yaitu kepedulian. Yang kedelapan, integritas versus keputusasaan. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir. Bertambahnya usia, kemampuan seseorang akan mulai melambat. Pada fase ini akan memperlihatkan kembali atau melakukan flashback terhadap kehidupan yang telah mereka jalani dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya belum terselesaikan. Integritas dalam saat ini adanya penerimaan terhadap prestasi maupun kegagalan atau keterbatasan yang membawa dalam sebuah kesadaran bahwa hidup seseorang adalah tanggung jawab sendiri. Lawan integritas adalah keputusasaan. Apabila saat ini mengalami kegagalan, maka individu dalam penyesuaian dirinya tidak bisa menghadapi perubahan siklus kehidupan individu terhadap kondisi sosial historis, serta dihadapkan pada bayang-bayang kematian. Yang terjadi adalah adanya keputusasaan.